Ya, warunya sudah dieksekusi di Piskes, mulai pengurangan akar karena waru itu cenderung boros unsur hara, jadi perkembangan akarnya jauh lebih cepat dari pohon-pohon yang lain. Kalau pohon-pohon jenis lain jangan disamakan dengan waru perlakuannya, karena waru lebih mudah untuk pertumbuhan. Ayo, siapa yang mau pertanyaan? Yuk, nanti kita kasih hadiah jawaban. Congguyu. Apa Mas? Tanaman waru. Iya. Itu saya juga mengalami. Medianya sering kompos sendiri, habis kompos. Oh. Sebabnya apa? Agak kawan juga gede. Ya karena sampah tanpa sadar. Jadi seandainya kita isi penuh, lama-lama habis, tinggal akarnya dan kropos. Itu sebenarnya karena perkembangan jumlah akar yang cepat. Tanpa sadar itu tumpah sesendok, laman siram sesendok, karena dorongan akar jadi banyak. Jangankan waru, sancang juga begitu. Jadi karena perkembangan akar yang cepat, dia serabut, dia pasti dorong medianya. Ketika disiram pasti tumpah sedikit, itu pasti. Tiap hari jenengan siram semakin habis, sisanya tetap akar di dalam. Biasanya dihuni semut karena dia berongga. Akarnya waru juga cenderung gede-gede, serabutnya juga gede. Jadi bukan seperti akar serabutnya jenis pohon lain ya, yang kecil-kecil. Kalau waru itu gede-gede, serabutnya pasti lebih besar lah dari pohon yang lain, karena dia harus memompa makanan cepat untuk mengisi pertumbuhan yang juga cepat. Nilai bentuk waru itu lebih tinggi nilai seninya alami seperti ini atau perlu dipahat seperti stiki gitu? Oke, ini jauh banget untuk master-master yang di sana sebenarnya. Tapi coba saya jawab ya Pak. Kalau nilai baik art ataupun apapun itu tergantung seleranya yang bikin atau yang beli atau yang nilai. Dalam hal selera itu gini, ketika jenengan mahatnya tidak tepat, itu juga lari dari art. Jenengan mutus segala natural, karena kunci terakhir bonsai itu adalah natural. Jenengan perlakuan hari ini itu kuncinya untuk besok. Kalau jenengan perlakukan sekarang terkesan cuma ekstrim apa-apa, tapi besoknya tidak menyatu dengan konsep, artnya nggak dapat, semuanya nggak dapat. Hanya bagus di konsep. Karena karakter waru atau pohon apapun itu disentuh oleh manusia dengan dominan boleh, nggak ada yang larang, mau pohon-pohonnya dewe. Tapi kalau dinilai, itu penilainya adalah di nanti kalau jadi. Karena ketika masih berupa konsep, ketika jenengan merasa salah memperlakukan, masih tetap bisa diperbaiki. Tapi kalau sudah itu terakhir penyajian, nah itu tinggal menyentuh ke alaminya, kesan alaminya ada atau enggak, kesan tuanya muncul atau enggak dari perlakuan-perlakuan sebelumnya. Gitu Pak. Puas? Oh saya yang lemas. Ini saya mendapat bahan yang
sangat mentah ya. Dari pohon ini memang belum ada penanganan sebelumnya, didapat dari alam dalam kondisi yang seperti ini, kemudian sudah ada pertumbuhan. Ini pertumbuhan santiki yang memang sudah saatnya ditangani. Jadi santiki biasanya bertunas muda, masih hijau. Nah, itu sebaiknya jangan ditangani dulu atau jangan dikawat dulu. Pertanda bahwa pertumbuhan akar pun juga masih lemah. Jadi selain rantingnya masih hijau, masih lemah. Kalau kita tekuk-tekuk begini bisa merusak kambium. Akibatnya pembesaran tidak terjadi. Kemudian alasan kedua juga karena akarnya masih kecil-kecil, masih lemah. Tetapi kalau sudah berwarna coklat seperti ini, nah ini sudah saatnya untuk santiki bisa ditekuk. Cuman memang ini agak sedikit prematur karena memang masih kecil-kecil ya. Tetapi tidak apa-apa, saya mencoba untuk membuat desain awal dari pohon ini. Pohonnya boleh saya katakan bergaya klam. Klam itu adalah satu pangkal pohon dari satu sumber kehidupan, kemudian memecah batangnya banyak. Ya. Yang kita bayangkan pohon klam yang biasa kita lihat kan satu pusat, kemudian batang. Jelas. Tapi kalau ini karena pertumbuhannya ekstrim, jadi batangnya banyak, tetapi pertumbuhannya saling ada yang melintir, ada yang melingkar, ada yang numpuk dan lain-lain. Tidak masalah. Yang paling penting kita tahu jalurnya. Untuk apa? Untuk menampilkan masing-masing batang itu sebagai pohon. Nah, yang pertama kita lakukan adalah melihat posisinya dulu. Kebetulan ini posisi sudah saya pikir tidak ada perubahan yang banyak, akan begini. Kemudian saya setelah posisi ini saya tentukan, saya harus menentukan mana yang akan menjadi batang pohon pemimpin. Nah, jadi kalau kita lihat dari posisi yang seperti ini, ada satu batang yang besar dan kemudian bisa diletakkan nanti posisinya paling tinggi. Nah, inilah yang penting. Inilah yang penting harus kita lakukan untuk memilih salah satu batang yang nantinya dijadikan pemimpin. Kebetulan batang ini yang saya pilih untuk nanti dijadikan pemimpin. Nah, selanjutnya tinggal kita pelajari, tidak diperdulikan lagi antara nanti batang yang 1, 2, 3, 4, 5 sama saja. Yang paling penting kita sudah menentukan pemimpinnya. Yang lain adalah mengikuti dari apa nanti yang kita tentukan di pemimpin ini. Jadi di sini ada banyak sekali ya teman-teman. Mari kita hitung. Ini ada 1 untuk pemimpin, kemudian ada 2, ada 3, ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mungkin akan yang kita buat baru dan lain-lain. Nah, banyak sekali. Tetapi tidak perlu bingung ataupun tidak perlu merasa kesulitan karena masing-masing akan kita tentukan atau akan kita bentuk menjadi pohon pengikut dari pemimpin ini. Ya. Jadi sekarang kita lihat, kita analisa pemimpinnya. Pemimpin ini bergerak ke atas, kemudian semua batang ini dalam kondisi yang terpotong atau putus. Ya, semua batang, semua dalam kondisi yang terpotong atau putus. Jadi upaya kita setelah tadi menentukan